Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup Modul 4 Menciptakan Dunia yang Lebih Baik. Pertemuan 17 Kepedulian Terhadap Lingkungan bagian 2. Pada pertemuan 17 bagian 2 ini Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana cara meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan melalui pengurangan jumlah limbah yang kita produksi. Pada akhir pertemuan ini Anda diharapkan untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam mengidentifikasi strategi-strategi untuk mengurangi limbah. Selamat belajar. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, Pertemuan 17, Kepedulian Terhadap Lingkungan bagian 2. Klik untuk lanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar. Selamat datang di pertemuan 17, Kepedulian Terhadap Lingkungan bagian 2. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengidentifikasi strategi-strategi untuk mengurangi limbah. Saat Anda akan memfasilitasi pembelajaran tentang kepedulian terhadap lingkungan bagian 2 ini kepada siswa-siswi Anda, jangan lupa untuk membangkitkan suasana belajar dengan relaksasi dan latihan pemberi semangat. Klik ikon untuk mengetahui macam-macam latihan relaksasi. Setelah semangat siswa-siswi terbangun, jawablah pertanyaan pada kotak pertanyaan dan memeriksa pekerjaan rumah dari siswa-siswi. Lalu ingatkanlah kembali siswa-siswi Anda tentang pesan penting pada pertemuan sebelumnya dan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu mengidentifikasi strategi-strategi untuk mengurangi limbah. Dalam proses pembelajaran, Bu Ratna bertanya kepada salah satu siswa yang kemarin tidak masuk sekolah. Anton, mengapa kemarin kamu tidak masuk sekolah? Kemarin rumah saya kebanjiran, Bu. Padahal biasanya tidak pernah banjir. Nah, Anton, menurutmu, kenapa bisa kejadian seperti itu? Sepertinya karena tahun ini sering hujan, Bu. Hampir setiap hari hujan deras. Lalu kira-kira apa lagi? Sampah yang menumpuk bisa menyumbat saluran air, Bu. Benar sekali, Lina. Tidak hanya itu. Sampah atau limbah juga bisa menyebabkan krisis iklim yang akhirnya menyebabkan cuaca ekstrim seperti sekarang ini. Mengapa bisa begitu, Bu? Nanti akan kita diskusikan bersama teman-temanmu ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Anda telah mempelajari tentang keterkaitan krisis iklim dan efek rumah kaca terhadap pemanasan global. Pengolahan limbah yang tidak tepat dapat berkontribusi pada pemanasan global. Nah, apa itu limbah? Limbah adalah produk sampingan yang tak terhindarkan dari kehidupan manusia, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Kita semua menghasilkan limbah. Cara yang paling umum untuk mengolah limbah ini adalah dengan pembakaran. Pembakaran limbah atau sampah sering ditemukan di berbagai daerah pemukiman di Indonesia. Alasannya sederhana, agar sampah tidak menumpuk. Sayangnya, pembakaran limbah memiliki dampak buruk. Emisi atau pengeluaran karbon dioksida yang terlepas akan merusak dan menipiskan lapisan ozon. Limbah atau sampah yang semula berbentuk padat akan berubah menjadi partikel zat yang dapat merusak lapisan ozon. Gas rumah kaca pun meningkat, sehingga pemanasan global makin parah.
Jelaskan kepada siswa-siswi Anda bahwa salah satu tindakan terpenting yang dapat diambil untuk mencegah krisis iklim adalah mengurangi jumlah limbah yang kita produksi, terutama limbah plastik. Kemudian, jelaskan kepada siswa-siswi Anda mengenai contoh kasus satu pulau satu suara dari Bali, mengenai unjuk rasa terhadap permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan limbah plastik yang memasuki atau mencemari pantai dan laut mereka. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Contoh kasus satu pulau satu suara. Berikut ini adalah fakta-fakta persoalan limbah di Indonesia. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Diperkirakan bahwa setiap 20 menit sekali jumlah limbah plastik yang dibuang di perairan Indonesia setara dengan isi 10 truk. Indonesia diperkirakan menghasilkan lebih dari 190.000 ton limbah setiap harinya. Sebagian besar di antara adalah limbah organik. Terdapat sekitar 25.000 ton plastik setiap harinya, di mana setidaknya 20% di antaranya dipercayakan berakhir di sungai atau perairan pantai. Dari jumlah limbah plastik yang terdapat di laut-laut di seluruh dunia, diperkirakan bahwa 50% di antaranya berasal dari Indonesia. Jika masalah ini tidak dicegah, maka pada tahun 2050 jumlah plastik di laut akan lebih banyak dari jumlah ikannya. Lalu bagaimana menyelesaikan permasalahan limbah ini? Cara terbaik yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menerapkan 4R, yaitu refuse atau menolak, reduce atau mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle mengolah kembali atau mendaur ulang. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Refuse atau menolak mengatakan tidak penggunaan produk sekali pakai seperti botol plastik, kantong plastik, dan sedotan plastik. Reduce mengurangi jumlah limbah yang kamu produksi dengan cara 1. Menghindari produk-produk yang dikemas dengan banyak plastik seperti makanan cepat saji. 2. Membawa tempat makan sendiri jika ingin jajan. 3. Daripada membeli sesuatu yang tidak akan sering kamu pakai, coba untuk meminjamnya dari orang lain. 4. Berjalan kaki, menggunakan bis atau mengendarai sepeda daripada mengendarai mobil atau sepeda motor. Mematikan keran air jika sudah penuh, mematikan lampu atau menghemat energi agar tidak terbuang sia-sia. Reuse atau menggunakan kembali atau ulang barang sesuai fungsinya. Sebagai contoh, 1. Jika terpaksa beli air minum dalam kemasan, gunakan ulang kemasan gelas plastiknya untuk gelas di rumah. 2. Menggunakan botol kaca bekas selai sebagai tempat bumbu dapur. 3. Membawa kantong atau tas kamu sendiri saat pergi pasar daripada menggunakan kantong plastik. 4. Menjahit sendiri pembalut yang dapat digunakan berkali-kali daripada menggunakan yang sekali pakai. Pola contohnya banyak tersedia secara online. Recycle atau mendaur ulang dengan menghasilkan barang untuk memiliki fungsi tambahan. Membuat kompos masuk dalam kategori ini karena gas metana yang dihasilkan oleh bahan organik dapat dipakai sebagai bahan dasar untuk memasak. 2. Terdapat 2 proses daur ulang, yaitu A. Downcycle, yaitu daur ulang yang menghasilkan nilai fungsinya terlebih dahulu. Contoh, kertas koran dilebur menjadi bubur kertas untuk kemudian diproses menjadi kertas daur ulang, atau baju-baju lama yang tidak dipakai digunting menjadi kain perca untuk kemudian digunakan sebagai kain pembersih atau lap. B. Upcycle, yaitu daur ulang yang menambah nilai fungsinya tanpa menghilangkan fungsi awal. Contoh, mendaur ulang gelas plastik sebagai kincir angin, membuat dompet dari bahan bungkus kemasan deterjen, membuat vas bunga dari botol plastik bekas minuman, menggunting celana atau jeans denim lama lalu melanjutnya menjadi rok atau jaket, mendaur ulang sampah menjadi perhiasan atau kerajinan tangan seperti menggunakan koran dan kardus bekas untuk menghias pot atau wadah tanaman. Selanjutnya, menjelaskan mengenai dekomposisi.
Dekomposisi adalah proses di mana sebuah barang dirusak atau diurai atau dibusukkan menjadi bahan organik yang sederhana. Beberapa barang seperti limbah sayur membusuk dengan cukup cepat, sedangkan barang-barang lainnya seperti limbah plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membusuk. Waktu dekomposisi untuk tiap barang pun berbeda-beda. Sebagai contoh, waktu dekomposisi paling cepat adalah buah dan sayur yang paling lama 6 bulan. Sedangkan botol plastik membutuhkan hingga 450 tahun untuk terdekomposisi. Dengan mengetahui lamanya waktu yang dibutuhkan setiap barang untuk terurai di dalam tanah, yuk kita lebih cermat dalam menggunakan barang dan mengolah limbah dari aktivitas kita sehari-hari. Motivasilah siswa-siswi Anda untuk memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan suatu barang untuk terurai, serta bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Misalnya, daripada membuang langsung botol plastik ke tempat sampah, lebih baik bagi kita menggunakannya kembali di rumah atau reuse. Cara terbaik yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah limbah adalah dengan menerapkan 4R, yaitu pilih satu jawaban yang tepat. Refuse, reduce, reuse, recycle. Berikut merupakan contoh penerapan 4R, yaitu pilih 2 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 17. Kepedulian terhadap lingkungan bagian 2. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Demikian tadi pembahasan pertemuan yang ke-17, kepedulian terhadap lingkungan bagian yang kedua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.